Hujan turun tanpa jeda sejak 3 hari lalu. Langit seolah runtuh, menumpahkan airnya tanpa belas kasihan. Sungai yang biasanya tenang kini meluap, menyeret lumpur, kayu, dan sisa-sisa kehidupan warga. Rumah-rumah terendam hingga atap, jalanan lenyap berubah menjadi aliran deras, dan suara tangis terdengar di mana-mana, bercampur dengan sirene darurat yang meraung putus asa. Di tengah kekacauan itu, barisan relawan tim SAR bergerak menembus arus. Tubuh mereka basah, wajah letih, namun langkah tak pernah ragu. Salah satunya adalah seorang perempuan berusia matang, mengenakan seragam oranye yang sudah penuh lumpur. Matanya tajam, tapi sorotnya lembut. Sorot seseorang yang terbiasa melihat penderitaan, namun tak pernah kebal terhadapnya. Baginya, menjadi relawan bukan sekadar tugas. Ini adalah panggilan hidup. Sejak lama ia memilih berada di barisan terdepan saat bencana datang, meninggalkan kenyamanan, keluarga, dan rasa aman. Ia percaya, ketika manusia saling menolong, disitulah nilai tertinggi kemanusiaan diuji. Perahu karet yang ia tumpangi oleng diterpa arus. Tangannya menggenggam tali dengan kuat, sementara pandangannya menyapu rumah-rumah yang tenggelam. Dari kejauhan, ia melihat seorang ibu menggendong anak kecil di atas genteng. Tubuh mereka menggigil kedinginan. Tanpa berpikir panjang, ia memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Evakuasi dilakukan dengan cepat, meski penuh risiko. Saat sang ibu dan anaknya berhasil naik ke perahu, tangis mereka pecah. Bukan hanya karena selamat, tapi karena kelelahan dan ketakutan yang tertahan sejak lama. Perempuan itu memeluk mereka sebentar, memberikan kehangatan seadanya. Ia tak mengucap banyak kata. Kadang, kehadiran lebih bermakna daripada nasihat. Hari itu, ia mengevakuasi puluhan orang. Lansia yang tubuhnya lemah, anak-anak yang kebingungan, hingga orang dewasa yang berusaha tegar meski kehilangan segalanya. Setiap wajah menyimpan kisah duka. Setiap tangan yang ia genggam menyisakan rasa perih di dada. Di sela-sela tugas, ia sempat terdiam sejenak. Memandang air banjir yang terus meninggi, ia bertanya dalam hati, mengapa bencana selalu datang tanpa memilih. Ia teringat doa-doa yang sering ia panjatkan selama ini, doa yang ia kenal sejak kecil, doa yang mengajarkannya untuk percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam penderitaan. Namun hari itu terasa berbeda. Entah mengapa, hatinya terasa lebih sensitif. Setiap jerit tangis menembus lebih dalam. Setiap kehilangan terasa seperti miliknya sendiri. Menjelang sore, hujan kembali menggila. Angin kencang membuat pepohonan tumbang. Tim SAR menerima laporan adanya warga yang masih terjebak di bagian terdalam desa, dekat area ibadah kecil yang hampir roboh. Tanpa menunda, ia kembali naik ke perahu, meski tubuhnya mulai gemetar karena dingin dan lelah. Perjalanan menuju lokasi itu sangat berbahaya. Arus semakin deras. Serpihan bangunan menghantam lambung perahu. Beberapa kali perahu nyaris terbalik. Namun tak satu pun dari mereka mundur. Di balik rasa takut, ada tekad yang lebih besar, menyelamatkan nyawa. Sesampainya di lokasi, pemandangan memilukan menyambut. Bangunan-bangunan nyaris rata dengan tanah. Sebuah tempat ibadah kecil berdiri miring. Dindingnya retak, atapnya nyaris runtuh. Air menggenang hingga setinggi dada orang dewasa. Mereka menyisir area sekitar, memanggil-manggil, berharap ada yang menjawab. Di sudut bangunan itu, mereka menemukan 2 orang lansia yang berpegangan erat pada tiang kayu. Tubuh mereka lemah, mata mereka kosong karena kelelahan. Evakuasi kembali dilakukan. Perempuan itu membantu mengangkat salah satu lansia, menahan tubuh renta itu agar tidak terjatuh. Tangannya bergetar, bukan karena dingin semata, tapi karena rasa iba yang tak terbendung. Dalam hati, ia berdoa agar mereka selamat. Setelah semua korban berhasil dievakuasi,
Ia melangkah masuk ke bangunan kecil itu, sekadar memastikan tak ada yang tertinggal. Air mengalir deras di lantai, membawa lumpur dan serpihan. Aroma tanah basah dan kayu lapuk memenuhi udara. Di dalam keheningan itu, ia berdiri sejenak. Bukan untuk beribadah, hanya menarik napas dan menenangkan diri. Namun entah mengapa, suasana di tempat itu terasa berbeda. Sunyi, namun menenangkan. Hatinya yang sejak pagi dipenuhi kepanikan, perlahan mereda. Ia menutup mata sejenak. Dalam kelelahan, ia kembali mengingat alasan mengapa ia selalu memilih menjadi relawan. Bukan karena ingin dipuji, bukan pula demi pengakuan. Ia hanya ingin menjadi bagian kecil dari harapan, ketika dunia terasa runtuh bagi banyak orang. Saat membuka mata, ia kembali pada kenyataan. Tugas belum selesai, malam akan segera tiba, dan hujan belum menunjukkan tanda berhenti. Ia melangkah keluar, bergabung kembali dengan timnya, siap menghadapi apapun yang menanti. Ia tidak tahu bahwa hari itu bukan hanya tentang menyelamatkan orang lain. Ia tidak menyadari bahwa langkah kakinya telah membawanya mendekati sebuah perjalanan batin yang akan mengubah hidupnya. Ia masih mengira ini hanyalah satu dari sekian banyak misi kemanusiaan yang akan ia jalani. Namun takdir sering bekerja dalam diam. Di tengah banjir yang merenggut harta dan harapan, sebuah benih sedang ditanam di dalam hatinya. Benih yang kelak akan tumbuh menjadi cahaya. Dan semua itu bermula dari satu panggilan sederhana. Panggilan untuk menolong sesama, tanpa syarat, tanpa pamrih. Hari mulai gelap. Lampu-lampu darurat dinyalakan. Ia kembali menaiki perahu, menatap langit yang masih muram. Dalam hati, ia berbisik pelan, memohon kekuatan agar mampu bertahan hingga tugas usai. Ia belum tahu, doa itu akan dijawab dengan cara yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Pagi datang tanpa matahari. Langit masih kelabu, hujan turun rintik-rintik seperti enggan berhenti sepenuhnya. Udara lembab menusuk tulang, menyisakan bau lumpur dan kayu basah di mana-mana. Setelah semalam hampir tanpa tidur, tim SAR kembali bergerak. Wajah-wajah lelah tetap memaksa diri tersenyum, karena di balik letih itu, masih ada nyawa yang menunggu pertolongan. Perempuan itu berdiri di tepi perahu, memandangi desa yang kian sunyi. Banyak warga telah dievakuasi, namun laporan masih berdatangan. Ada yang terpisah dari keluarga, ada yang terjebak di bangunan tua, ada pula yang enggan meninggalkan rumah karena kenangan. Setiap cerita membuat dadanya sesak, namun ia tahu, empati tak boleh melumpuhkan langkah. Rute hari itu mengarah ke sisi timur desa, wilayah yang semalam tak terjangkau karena arus terlalu deras. Air memang mulai surut, tapi lumpur justru semakin menyulitkan. Perahu bergerak perlahan, menyusuri gang-gang yang dahulu ramai. Kini hanya atap rumah dan ujung pagar yang tampak, seolah menjadi saksi bisu kehidupan yang tertelan banjir. Di kejauhan, terlihat sebuah bangunan kecil yang berdiri miring. Dindingnya retak, pintunya setengah terlepas dari engsel. Di atasnya, sebuah kubah kecil kusam menahan beban hujan. Bangunan itu tampak rapuh, seperti akan menyerah kapan saja. Perempuan itu menajamkan pandangan. Ada sesuatu yang membuatnya menoleh lebih lama. "Periksa bangunan itu," ujar seseorang dari tim. Ia mengangguk. Bersama dua rekan, ia turun dari perahu. Kaki terbenam lumpur hingga betis. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah ingin menahan mereka tetap di tempat. Namun tekad mendorongnya maju. Bangunan itu adalah musyalah kecil, sederhana, jauh dari kata megah, namun terasa memiliki keheningan yang berbeda. Mereka memanggil dari luar, memastikan tak ada orang di dalam. Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Air menggenang setinggi mata kaki, membawa serpihan kayu dan daun. Cahaya masuk dari celah dinding, membentuk garis-garis tipis yang memantul di permukaan air. Di dalam, hampir semua barang porak-poranda. Rak kayu tumbang, sajadah terendam lumpur, dan dinding yang mengelupas memperlihatkan bata merah. Ia memeriksa setiap sudut, memastikan tak ada yang tertinggal. Saat hendak berbalik,
Matanya tertumbuk pada sesuatu di sudut ruangan. Sebuah kitab tergeletak di atas bangku kayu yang hampir patah. Ia mendekat. Entah mengapa, langkahnya melambat. Kitab itu terlihat berbeda dari sekitarnya. Saat ia mengangkatnya perlahan, jantungnya berdegup lebih kencang. Sampulnya kering. Halamannya utuh. Tidak basah. Tidak berlumpur. Padahal air menggenang di mana-mana. Ia menelan ludah. Rasanya aneh, tapi nyata. Ia memeriksa bagian bawah bangku. Sekelilingnya, tak ada penjelasan yang masuk akal. Kitab itu seperti dilindungi dari kekacauan yang melanda. Perempuan itu bukan orang yang asing dengan iman. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menghormati Tuhan, berdoa, dan percaya pada kasih ilahi. Namun pemandangan di hadapannya membuat dadanya bergetar. Ada rasa takzim yang muncul tanpa ia pahami. Ia tidak merasa takut. Justru ada ketenangan yang perlahan merayap. Ia membuka sampulnya dengan hati-hati, seolah khawatir merusak sesuatu yang suci. Huruf-huruf Arab tersusun rapi. Ia tidak mengerti bacaan itu, namun keindahannya membuatnya terdiam. Di sela-sela halaman, terselip terjemahan. Tangannya gemetar saat membalik lembar demi lembar. "Sudah aman?" tanya rekan dari luar. Ia menjawab singkat, "Aman." Namun hatinya tidak aman. Ada gelombang perasaan yang tak bisa ia namai. Rasa heran bercampur kagum, lalu berubah menjadi keingintahuan yang kuat. Ia membaca potongan terjemahan secara acak. Kalimat-kalimatnya sederhana, namun terasa dalam. Seperti sedang berbicara langsung kepadanya. Ia menutup kitab itu sejenak, menarik napas panjang. Dalam situasi darurat, ia tahu tak seharusnya larut. Ia meletakkan kembali kitab itu di tempat yang lebih tinggi, berharap aman dari air. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Entah mengapa, dadanya terasa hangat. Di luar, hujan mulai reda. Langit tetap abu-abu, namun angin tak lagi menggila. Tim melanjutkan penyisiran. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang. Bayangan Musyalah kecil dan kitab yang utuh itu terus hadir. Ia berusaha fokus, namun hatinya seperti tertarik kembali ke sana. Saat istirahat singkat di pos darurat, ia duduk sendirian. Tangannya menggenggam sarung tangan basah. Matanya menatap kosong. Ia teringat tatapan warga yang diselamatkan, syukur, lega, dan harapan yang rapuh. Ia juga teringat keheningan Musyalah itu, ketenangan yang berbeda dari hiruk-pikuk bencana. Kenapa bisa begitu? Gumamnya pelan. Ia bukan orang yang mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar nalar. Bertahun-tahun terjun di lapangan membuatnya berpikir praktis. Namun kali ini, ada sesuatu yang melampaui logika. Bukan untuk disangkal, tapi untuk direnungkan. Sore itu, tim kembali ke lokasi Musyalah untuk memastikan keamanan bangunan. Air telah surut sedikit. Ia melangkah masuk lagi, kali ini sendirian. Tanpa disadari, langkahnya penuh kehati-hatian, seperti memasuki ruang yang sakral. Kitab itu masih di tempatnya, utuh. Ia mengangkatnya sekali lagi, lalu duduk di bangku yang tersisa. Ia membuka terjemahan, membaca lebih perlahan. Ada ayat-ayat tentang kasih sayang, tentang Tuhan yang Maha Pengasih, tentang manusia yang diuji. Kata-kata itu sederhana, namun menenangkan. Ia berhenti di satu bagian, membaca berulang. Dadanya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena merasa disentuh. Seolah ada tangan tak terlihat yang menepuk bahunya, berkata bahwa ia tidak sendiri dalam kelelahan ini. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia cepat mengusapnya, merasa aneh menangis di tengah tugas. Namun tangis itu bukan karena putus asa. Justru terasa seperti pelepasan beban yang selama ini ia pendam. Lelah, ragu, dan pertanyaan tentang makna pengabdian. Ia menutup kitab itu perlahan. Kali ini, ia tidak terburu-buru. Ia menyusunnya rapi, menaruhnya di tempat yang lebih aman. Sebelum keluar, ia berdiri sejenak,
menundukkan kepala, tidak mengucap doa tertentu. Hanya diam, meresapi keheningan. Di luar, suara alat berat dan perintah evakuasi kembali menggema. Dunia kembali memanggilnya. Ia menghela napas, lalu melangkah pergi. Namun ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya. Sebuah rasa ingin tahu yang jujur, dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Malam turun perlahan. Lampu-lampu darurat menyala, memantulkan cahaya di genangan air. Ia kembali bekerja, membantu menyiapkan logistik dan mengarahkan warga. Semua berjalan seperti biasa. Namun di sela-sela kesibukan, pikirannya kembali pada musyalah kecil itu. Ia menyadari satu hal, hari ini bukan hanya tentang bangunan yang diselamatkan atau korban yang dievakuasi. Ada pertemuan sunyi antara hatinya dan sesuatu yang lebih besar. Pertemuan yang tidak memaksa, tidak menggurui, namun mengundang untuk mendekat. Ia belum berani menyimpulkan apapun. Ia belum ingin memberi label pada perasaannya. Yang ia tahu, ada getaran baru di dalam batinnya, lembut, hangat, dan jujur. Seperti benih yang baru ditanam, belum terlihat, namun hidup. Di tengah puing dan lumpur, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Bukan harta, bukan pujian, bukan jawaban instan, melainkan sebuah pertanyaan yang tenang, mengetuk pelan di hatinya, tentang kebenaran, tentang kasih, dan tentang jalan pulang. Dan pertanyaan itu, untuk pertama kalinya, tidak ingin ia abaikan. Malam turun dengan pelan, namun berat. Pos darurat mulai sepi, hanya suara generator dan langkah relawan yang lalu lalang. Hujan sudah berhenti, tetapi udara masih lembab dan dingin. Perempuan itu duduk di sudut tenda, membungkus tubuhnya dengan jaket tebal. Matanya menatap kosong ke arah luar, namun pikirannya jauh melayang. Bayangan musyalah kecil itu kembali hadir, begitu jelas, seolah ia masih berdiri di dalamnya. Kitab yang utuh di tengah banjir, huruf-huruf yang tak ia pahami namun terasa hidup, dan ketenangan yang menyusup tanpa izin. Ia menarik napas panjang, berusaha menepis semuanya. Ia lelah. Tubuh dan pikirannya sama-sama butuh istirahat. Namun malam itu, tidur enggan datang. Setiap kali memejamkan mata, potongan kalimat dari terjemahan yang sempat ia baca muncul kembali. Tentang Tuhan yang Maha Pengasih. Tentang manusia yang diuji dengan kesulitan. Tentang jalan lurus yang menenangkan hati. Kalimat-kalimat itu tidak menghantui, tetapi memanggil, pelan, sabar, dan penuh kasih. Ia bangkit dari duduknya, mengambil botol air, lalu melangkah keluar tenda. Langit gelap, bintang tak terlihat. Di kejauhan, lampu-lampu rumah warga yang selamat berkedip samar. Di tengah keheningan itu, ia merasakan getaran halus di dadanya. Bukan ketakutan, bukan pula kebingungan semata. Ada rasa ingin tahu yang tulus. Kenapa aku terus memikirkannya? Bisiknya. Selama hidupnya, ia merasa imannya sudah cukup. Ia berdoa, ia percaya Tuhan ada, ia berbuat baik semampunya. Ia tidak merasa kurang. Namun kini, seolah ada pintu kecil di dalam hatinya yang terbuka perlahan, memperlihatkan cahaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Keesokan paginya, tim kembali bekerja. Air surut semakin jauh, menyisakan lumpur tebal. Perempuan itu ikut membersihkan rumah warga, mengangkat perabotan rusak, dan membantu membagikan makanan. Wajah-wajah yang ia temui penuh kelelahan, namun juga syukur. Beberapa warga tersenyum, meski mata mereka sembab karena menangis semalaman. Di sela aktivitas, ia kembali melewati musyalah kecil itu. Bangunan itu kini tampak lebih jelas. Retakannya nyata, namun tetap berdiri. Hatinya bergetar. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk. Kali ini, tidak ada siapapun. Hanya keheningan dan aroma tanah basah. Kitab itu masih di tempatnya. Ia mengangkatnya dengan dua tangan, seperti memegang sesuatu yang berharga. Ia duduk di lantai yang mulai mengering, membuka terjemahan dengan lebih serius. Tidak lagi sekadar membaca sekilas.
Ia ingin memahami. Matanya berhenti pada ayat-ayat tentang Nabi Isa. Ia membaca perlahan, kata demi kata. Jantungnya berdegup kencang. Ayat itu menyebut Nabi Isa sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba yang dimuliakan, bukan Tuhan itu sendiri. Kalimat itu sederhana, namun menghantam batinnya dengan kekuatan yang tak terduga. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Ia membaca ulang, memastikan tidak salah paham. Namun maknanya tetap sama. Ia terdiam lama, menatap halaman itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan marah, bukan menolak. Justru sebaliknya, ada rasa jujur yang muncul. Rasa bahwa sesuatu yang selama ini ia cari, kini berdiri tepat di hadapannya. Apa arti semua ini? Gumamnya lirih. Ingatan masa kecilnya bermunculan. Ajaran-ajaran yang ia terima sejak kecil, keyakinan yang ia pegang dengan tulus. Ia tidak membencinya, ia menghormatinya. Namun kini, ia dihadapkan pada pemahaman yang berbeda, yang terasa logis sekaligus menenangkan. Ia menutup kitab itu perlahan, lalu memeluknya ke dada. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan karena kehilangan, melainkan karena perasaan bertemu dengan sesuatu yang sangat jujur. Seperti cermin yang memperlihatkan wajah hati yang selama ini tersembunyi. Hari itu, ia bekerja dengan tubuh, tetapi jiwanya tertinggal di musyalah kecil itu. Setiap suara, setiap langkah, terasa samar. Ia tetap menjalankan tugas, tetap tersenyum pada warga, tetap membantu rekan-rekannya. Namun di dalam, gelombang besar sedang bergolak. Malam kembali datang. Ia duduk sendirian di pos, membuka catatan kecil miliknya. Ia menulis, bukan laporan evakuasi, melainkan perasaan. Tentang kebingungan, tentang ketenangan aneh yang ia rasakan, tentang ayat-ayat yang membuat dadanya hangat sekaligus sesak. Ia mencoba berdoa seperti biasa, namun kata-kata yang keluar terasa berbeda. Lebih jujur, lebih rapuh. Tuhan, jika ini darimu, tunjukkanlah jalannya, bisiknya dengan suara bergetar. Air mata menetes lagi. Ia tidak malu. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedang berbicara dari hati yang paling dalam, tanpa topeng, tanpa kepastian. Hanya permohonan tulus dari seorang manusia yang ingin mengerti kebenaran. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perasaan yang sama. Setiap ada waktu luang, ia kembali membaca terjemahan Al-Quran itu. Tidak banyak, hanya beberapa ayat. Namun setiap ayat terasa cukup untuk membuatnya merenung berjam-jam. Tentang kehidupan, tentang penderitaan, tentang kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan manusia. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Warga yang saling membantu meski sama-sama kehilangan. Anak-anak yang masih bisa tertawa di tengah lumpur. Para relawan yang bekerja tanpa pamrih. Semua itu terasa sejalan dengan pesan-pesan yang ia baca, tentang kebaikan, kesabaran, dan keikhlasan. Namun di balik semua itu, ada ketakutan yang tumbuh. Takut jika perasaan ini hanya emosi sesaat. Takut jika ia salah melangkah. Takut mengecewakan orang-orang yang ia cintai. Ketakutan itu membuat dadanya sesak, membuatnya sulit bernapas di malam hari. Ia merasa berada di persimpangan. Satu sisi adalah keyakinan lama yang telah menemaninya sepanjang hidup. Sisi lain adalah kebenaran baru yang terasa begitu dekat dan nyata. Ia belum berani memilih. Ia hanya berdiri, menatap kedua arah, dengan hati yang bergetar. Suatu malam, hujan kembali turun pelan. Ia berdiri di luar tenda, membiarkan rintik membasahi wajahnya. Ia menengadah ke langit gelap, lalu menunduk, menutup mata. "Aku hanya ingin jujur pada hati," bisiknya. Di dalam keheningan itu, ia tidak mendengar suara apapun. Namun ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari suara. Ketenangan. Bukan jawaban instan, bukan kepastian. Hanya ketenangan yang berkata bahwa mencari kebenaran bukanlah kesalahan. Ia membuka mata, mengusap wajahnya, lalu tersenyum kecil.
Untuk pertama kalinya sejak banjir itu datang, senyum itu lahir bukan karena tugas, bukan karena formalitas, melainkan karena ada harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Lembaran-lembaran yang ia baca telah mengguncang jiwanya, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan. Dan meski ia belum tahu kemana langkah ini akan membawanya, satu hal ia yakini, perjalanan batin ini baru saja dimulai. Di tengah lumpur, air mata, dan kelelahan, hatinya perlahan belajar mengenal cahaya. Pagi itu dimulai dengan suara cangkul menghantam tanah dan langkah-langkah kaki yang bergegas. Air memang telah surut lebih jauh, tetapi beban pekerjaan justru bertambah. Lumpur mengeras, menyelimuti rumah-rumah seperti selimut dingin yang enggan dilepas. Warga kembali berdatangan, menatap sisa-sisa hidup mereka dengan mata kosong. Di tengah semua itu, perempuan itu kembali mengenakan sarung tangan, mengikat tali sepatu, dan memaksa dirinya fokus. Ia tahu, tak ada ruang untuk larut. Banyak yang membutuhkan bantuan. Banyak yang lebih menderita darinya. Namun sejak hari itu, ada retakan kecil di dalam batinnya. Retakan yang tidak terlihat, tetapi terasa setiap kali ia menarik napas. Ayat-ayat yang ia baca kemarin terus terngiang, seperti gema lembut yang tak pernah benar-benar pergi. Ia berusaha mengusirnya, mengalihkan perhatian pada pekerjaan, mengangkat lemari yang rusak, menggali saluran air, membagikan makanan hangat kepada warga yang menggigil. Ia tersenyum, ia mengangguk, ia menyemangati. Tetapi di balik semua itu, hatinya sedang tidak baik-baik saja. Seorang anak kecil menarik lengannya, meminta tolong mencarikan sandal yang hanyut. Ia menuruti, menyusuri lumpur bersama anak itu. Saat sandal ditemukan, anak itu tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih dengan suara polos. Senyum itu menusuk hatinya. Ia teringat kalimat tentang kasih yang pernah ia baca, tentang kebaikan kecil yang bernilai besar. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Kenapa aku jadi seperti ini?" gumamnya dalam hati. Biasanya, ia bisa menahan perasaan. Bertahun-tahun menghadapi bencana telah mengajarkannya untuk menempatkan empati di tempat yang tepat. Namun kini, perasaan itu meluap tanpa kendali. Setiap penderitaan orang lain terasa seperti menekan luka yang sama di dadanya. Menjelang siang, ia membantu mengevakuasi barang-barang dari rumah yang hampir roboh. Di dalam rumah itu, foto-foto keluarga berceceran, bingkai pecah, kenangan terendam lumpur. Seorang perempuan paruh baya berdiri terpaku, memeluk album foto yang basah, menangis tanpa suara. Ia mendekat, meletakkan tangan di bahu perempuan itu. Tak ada kata yang keluar, hanya kehadiran, hanya diam. Di saat itulah, sebuah kalimat kembali muncul di benaknya, tentang kesabaran, tentang ujian, tentang Tuhan yang mengetahui isi hati manusia. Kalimat itu datang tanpa diundang, namun terasa pas. Seolah ada pegangan tak terlihat yang menopangnya agar tidak ikut runtuh. Siang berganti sore. Matahari muncul sebentar, memantulkan cahaya pucat di permukaan lumpur. Pekerjaan belum selesai, tenaga kian menipis. Ia duduk sebentar di tepi jalan, membuka botol air, meneguknya perlahan. Nafasnya terengah, bukan hanya karena lelah fisik, tetapi karena pergulatan yang semakin berat di dalam. Ia merasa bersalah. Bersalah karena pikirannya melayang pada hal-hal yang terasa asing. Bersalah karena hatinya mulai condong pada pemahaman yang belum sepenuhnya ia mengerti. Bersalah karena merasa tenang saat membaca ayat-ayat itu, seolah ketenangan tersebut mengkhianati keyakinan yang telah ia pegang selama ini. Rasa bersalah itu menekan dadanya. Ia menunduk, menutup mata, mencoba berdoa seperti biasa. Namun doa itu terasa tertahan. Kata-kata yang biasa mengalir kini tersendat. Ia terdiam lama, hanya mendengar detak jantungnya sendiri. Di kejauhan, terdengar suara azan dari sebuah masjid yang selamat dari banjir. Suaranya melayang lembut di udara sore, menyusup di antara bunyi alat berat dan percakapan relawan. Ia tertegun. Entah mengapa, suara itu terasa berbeda hari ini.
Bukan sekadar panggilan ibadah, melainkan panggilan untuk diam dan mendengar. Dadanya bergetar. Ia berdiri, melangkah menjauh dari keramaian, mencari sudut yang sepi. Ia tidak tahu apa yang ingin ia lakukan. Ia hanya tahu bahwa hatinya terlalu penuh. Di sudut itu, ia akhirnya menangis. Tangis yang tertahan sejak hari pertama. Tangis yang lahir dari kelelahan, kebingungan, dan kerinduan akan kepastian. Air mata jatuh satu persatu, membasahi pipi yang kotor oleh lumpur. "Aku hanya ingin jujur," bisiknya lirih. "Aku hanya ingin tahu kebenaran." Ia tidak meminta tanda besar, tidak meminta mukjizat. Ia hanya meminta ketenangan, ketenangan yang tidak semu, ketenangan yang bertahan. Malam itu, setelah tugas selesai, ia kembali ke pos dengan langkah gontai. Tubuhnya remuk, pikirannya kacau. Ia duduk di ranjang darurat, memandangi langit-langit tenda yang bergetar tertiup angin. Di sekelilingnya, relawan lain telah terlelap. Ia mengeluarkan catatan kecil, membaca kembali tulisan-tulisannya. Ada banyak coretan tak beraturan, pertanyaan, doa, dan potongan perasaan. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat. "Jika kebenaran itu datang dengan tenang, apakah aku harus menolaknya?" Ia menutup catatan itu, memeluknya erat, seolah benda kecil itu bisa menahan badai di dalam dirinya. Hari berikutnya kembali dimulai. Rutinitas berulang. Namun retakan di batinnya semakin nyata. Ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak lagi bisa mengabaikan panggilan lembut yang terus mengetuk. Setiap kali ia melihat musyalah kecil itu, hatinya berdebar. Setiap kali ia melewati masjid, langkahnya melambat. Setiap kali ia mendengar ayat-ayat dibacakan oleh warga, ia berhenti sejenak, mendengarkan dengan saksama. Ia mulai menyadari sesuatu. Pencarian ini bukan tentang meninggalkan masa lalu, melainkan tentang keberanian untuk melangkah jujur ke depan. Namun keberanian itu belum sepenuhnya ia miliki. Di tengah tugas yang tak pernah berhenti, batinnya semakin retak, bukan karena rapuh, tetapi karena sedang dibuka. Dibuka untuk melihat, merasakan, dan mempertanyakan. Retakan itu menyakitkan, tetapi juga memberi ruang bagi cahaya untuk masuk. Sore itu, ia membantu membagikan makanan kepada warga. Seorang kakek menggenggam tangannya, mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. "Semoga Tuhan membalas kebaikanmu," ucapnya lirih. Ia tersenyum, menunduk. Kalimat itu sederhana, namun menghunjam dalam. Ia merasakan kehangatan mengalir di dadanya. Kehangatan yang sama seperti saat ia membaca ayat-ayat itu. Di tengah puing, lumpur, dan kelelahan, ia perlahan mengerti, pencarian kebenaran memang tidak pernah nyaman. Ia mengguncang, melukai, dan membuat seseorang merasa sendirian. Namun di balik semua itu, ada janji ketenangan yang jujur. Malam kembali turun. Ia berdiri di luar tenda, memandang langit yang mulai bersih. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melawan kegelisahan itu. Ia membiarkannya ada, membiarkannya membimbing. Karena jauh di dalam hati, ia mulai yakin, retakan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih jujur dari sebelumnya. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lumpur yang kembali mengeras atau tenaga yang semakin menipis, melainkan karena beban di dalam dada yang kian sulit ditahan. Sejak pagi, perempuan itu bekerja seperti biasa, mengarahkan warga, mengangkat barang, menenangkan anak-anak. Namun setiap langkah seolah diiringi pertanyaan yang sama. Kemana arah hatinya kini berjalan? Ia mencoba memusatkan perhatian pada hal-hal konkret. Daftar kebutuhan logistik, jalur evakuasi yang perlu dibuka, jadwal distribusi makanan. Semua itu membutuhkan ketelitian. Ia memaksa pikirannya tertambat pada tugas, seakan rutinitas bisa menjadi jangkar yang menahan gelombang batin. Tetapi jangkar itu tak lagi cukup kuat. Di sela kesibukan, ia melihat seorang ibu memeluk anaknya yang demam.
Selimut tipis membungkus tubuh kecil itu. Mata sang ibu memerah. Bibirnya bergetar menahan cemas. Tanpa diminta, perempuan itu mendekat, membantu mengompres, menenangkan dengan suara lembut. Anak itu tertidur perlahan. Saat itulah, kalimat yang pernah ia baca kembali hadir. Tentang kasih yang tak bersyarat, tentang pertolongan yang menjadi ibadah. Dadanya menghangat, lalu sesak. Ia menyadari, nilai-nilai itu kini terasa begitu dekat. Bukan sebagai teori, melainkan sebagai napas yang ia hirup setiap hari di lapangan. Namun kedekatan itu justru menimbulkan ketakutan. Takut jika ia melangkah terlalu jauh. Takut jika ia kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi pegangan hidup. Takut jika pencarian ini berujung pada luka, bagi dirinya, bagi orang-orang yang mencintainya. Ketakutan itu membayang, seperti awan gelap yang bergerak perlahan, menutup matahari. Siang menjelang. Ia duduk sebentar di bawah tenda, meneguk teh hangat. Uapnya naik, mengaburkan pandangan. Di kejauhan, musyalah kecil itu terlihat lagi, masih berdiri, meski rapuh. Pikirannya tertarik ke sana, seperti benang halus yang ditarik perlahan. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tetapi hatinya sudah melangkah lebih dulu. Aku tidak berniat mengkhianati apapun, bisiknya dalam hati. Aku hanya ingin jujur. Kejujuran itulah yang terasa paling menakutkan. Sore hari, setelah tugas mereda, ia berjalan sendirian menyusuri jalan berlumpur. Langkahnya pelan. Setiap pijakan seperti mengukur keberanian. Ia berhenti di depan musyalah kecil itu. Napasnya tertahan. Tidak ada yang memintanya masuk. Tidak ada yang memaksanya. Namun pintu yang setengah terbuka itu seperti undangan yang lembut. Di dalam, keheningan menyambut. Cahaya sore masuk dari celah dinding, memantul di lantai yang mulai kering. Ia duduk bersila, memejamkan mata sejenak, lalu membuka terjemahan Al-Quran itu lagi. Perlahan, penuh hormat. Ia membaca tentang pencarian manusia, tentang kebingungan, tentang Tuhan yang mengetahui apa yang tersembunyi di dada. Setiap kalimat seperti mengurai simpul di hatinya, tetapi juga membuka simpul yang lain. Ada ketenangan, ada guncangan, ada harapan, ada takut. Air mata jatuh, satu persatu. Ia tidak berusaha menahannya. Tangisnya bukan tangis kepanikan, melainkan tangis pengakuan bahwa ia sedang berada di persimpangan yang tak bisa dihindari. Bahwa hatinya telah disentuh, dan sentuhan itu nyata. Ia menutup kitab itu, meletakkannya di samping. Tangannya bergetar. Ia menunduk, menahan isak. Dalam kesunyian itu, ia berbicara kepada Tuhan dengan bahasa yang paling jujur yang ia miliki. Jika ini benar, beri aku keberanian, ucapnya lirih. Jika ini bukan jalanku, jauhkanlah aku dengan cara yang menenangkan. Tidak ada suara yang menjawab, tidak ada cahaya yang turun. Namun ada sesuatu yang berubah. Ketegangan di dadanya sedikit mengendur. Ia menarik napas panjang, merasakan udara mengalir lebih lapang. Malam tiba dengan cepat. Di pos, suasana ramai oleh aktivitas ringan, pencatatan, pembagian jadwal, canda lelah yang dipaksakan. Ia ikut tersenyum, tetapi hatinya sedang jauh. Saat semua mulai tenang, ia mengambil waktu sendiri. Duduk di sudut, membuka catatan kecilnya. Ia menulis tentang ketakutan, tentang rasa bersalah yang menyelinap, tentang harapan yang tumbuh diam-diam. Tulisan itu tidak rapi. Ada coretan yang terhapus. Ada kalimat yang berhenti di tengah. Namun setiap goresan terasa melegakan, seperti mengeluarkan beban dari dada. Ia teringat wajah-wajah orang yang ia sayangi. Terbayang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan datang. Terbayang penolakan, kesalahpahaman, dan jarak. Bayangan-bayangan itu membuat matanya perih. Ia menutup catatan, memeluknya erat. Apakah aku siap menanggung semua ini? Tanyanya pada diri sendiri. Jawabannya belum ada. Hari berikutnya, ia kembali bekerja.
Namun ada perbedaan kecil. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih hadir. Seolah pergulatan batin itu memurnikan niatnya. Ia tidak lagi bekerja hanya karena kewajiban, tetapi karena rasa syukur yang tumbuh pelan-pelan. Seorang relawan lain tersenyum padanya. "Terima kasih sudah membantu banyak hari ini," ucapnya. Ia mengangguk, membalas senyum. Ucapan sederhana itu menghangatkan. Ia menyadari, kebaikan sering datang dalam bentuk yang kecil, tetapi tepat sasaran. Seperti ayat-ayat yang ia baca, singkat, namun menembus. Menjelang malam, suara azan kembali terdengar. Kali ini, ia tidak menjauh. Ia berdiri diam, mendengarkan sampai selesai. Setiap lafaz terasa lembut, bukan menghakimi. Ia menutup mata, membiarkan suaranya meresap. Saat itu, ia memahami satu hal penting. Kebenaran tidak pernah memaksa. Ia hadir, menawarkan ketenangan, lalu memberi ruang bagi manusia untuk memilih dengan jujur. Pergulatan ini bukan tentang membuktikan siapa yang benar, melainkan tentang keberanian untuk mendengarkan hati yang paling dalam. Namun keberanian itu menuntut harga. Malam semakin larut. Ia berbaring, menatap langit-langit tenda. Pikirannya berputar, tetapi tidak sekeras sebelumnya. Ada kelelahan yang manis. Kelelahan setelah mengakui apa yang selama ini ia sembunyikan dari diri sendiri. Sebelum terlelap, ia berdoa lagi. Tidak panjang, tidak rumit. Hanya satu permohonan sederhana, agar diberi kekuatan untuk melangkah jujur, apapun konsekuensinya. Di tengah sunyi, hatinya berbisik, perjalanan ini memang tidak mudah. Akan ada air mata, akan ada ragu. Namun di balik semua itu, ada janji kedamaian yang terasa semakin dekat. Pergulatan antara keyakinan dan kebenaran belum usai. Namun satu langkah penting telah diambil. Ia tidak lagi lari. Ia memilih untuk berdiri, menatap persimpangan itu dengan mata terbuka, dan membiarkan cahaya kecil di hatinya menuntun pelan-pelan ke depan. Pagi itu udara terasa lebih ringan, meski pekerjaan belum berkurang. Matahari muncul sebentar di balik awan, menyinari genangan yang tersisa dan menampakkan jejak-jejak lumpur di mana-mana. Perempuan itu berdiri di depan tenda pos, menatap sekeliling dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada ketegangan, ada harap, dan ada ketakutan yang berjalan beriringan. Pergulatan panjang di dalam batinnya telah membawanya pada satu kesimpulan yang jujur. Ia tidak bisa terus menunda. Hatinya meminta kejelasan. Bukan untuk berdebat, bukan untuk membandingkan, melainkan untuk menemukan ketenangan yang utuh. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan arah hidupnya. Dan justru karena itulah, langkah itu terasa paling berat. Ia menyelesaikan tugas pagi dengan cepat, membantu distribusi makanan, mengecek kesehatan warga, memastikan jalur aman. Setiap senyum warga yang ia temui terasa seperti doa yang tak terucap. Setiap ucapan terima kasih menambah keberanian kecil di dadanya. Seolah Tuhan sedang menguatkannya melalui tangan-tangan manusia. Menjelang siang, ia memberanikan diri bertanya kepada seorang relawan setempat tentang keberadaan seorang ustadzah yang sering mendampingi warga. Pertanyaan itu meluncur pelan, nyaris berbisik. Saat alamat disebutkan, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu menarik napas panjang. Langkah kakinya terasa gemetar ketika ia berjalan menyusuri jalan berlumpur menuju tempat yang dimaksud. Setiap langkah seperti menimbang ulang keputusan. Di kepalanya, berbagai kemungkinan berputar. Apakah ia akan dipahami? Apakah ia akan dihakimi? Apakah pertanyaannya akan dianggap berlebihan? Ketakutan-ketakutan itu berusaha menghentikannya. Namun di tengah keraguan itu, ada dorongan lembut yang tak bisa ia abaikan. Dorongan untuk jujur pada diri sendiri. Bangunan sederhana itu berdiri tak jauh dari pos. Tidak megah, tidak mencolok. Pintu kayunya terbuka setengah. Dari dalam, terdengar suara perempuan yang sedang menenangkan beberapa warga. Suaranya lembut, penuh empati. Perempuan itu berhenti di ambang pintu,
ragu untuk masuk. Telapak tangannya dingin oleh keringat. Ia menguatkan diri, mengetuk pelan. Tatapan hangat menyambutnya. Tidak ada curiga, tidak ada jarak. Hanya senyum yang menenangkan, seperti pelukan tanpa sentuhan. Ia dipersilakan duduk. Ruangan itu sederhana, tikar, beberapa buku, dan jendela yang menghadap halaman berlumpur. Namun suasananya terasa teduh. Beberapa detik berlalu dalam diam. Ia menunduk, mengatur napas. Kata-kata terasa berat, seakan tersangkut di tenggorokan. Akhirnya, ia mulai berbicara, pelan, terputus-putus, tentang bencana, tentang musyalah kecil, tentang kitab yang utuh, tentang ayat-ayat yang menggetarkan, tentang kebingungan yang membuatnya tak bisa tidur. Air matanya jatuh sebelum ia sempat menahannya. Ia tidak sedang meminta jawaban cepat. Ia hanya ingin didengarkan. Dan di hadapannya, ia menemukan telinga yang siap mendengar, tanpa menyela, tanpa menghakimi. Setiap ceritanya disambut dengan anggukan pelan dan tatapan penuh pengertian. Perasaan seperti ini wajar, ucap Ustadzah itu lembut setelah ia selesai. Mencari kebenaran memang tidak selalu nyaman. Tapi kejujuran pada hati adalah awal yang baik. Kalimat itu menenangkan. Dadanya yang sesak terasa sedikit lapang. Ia mengusap air mata, mengangguk pelan. Ia lalu bertanya tentang ayat-ayat yang ia baca, tentang Nabi Isa, tentang makna iman dalam Islam. Pertanyaannya sederhana, jujur, dan tanpa nada menantang. Jawaban yang ia terima pun sederhana. Tidak bertele-tele, tidak memaksa. Ustadzah itu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, menyandarkan setiap penjelasan pada kasih Tuhan dan akal sehat. Tentang Tuhan yang esa, tentang para nabi sebagai utusan, tentang Islam sebagai jalan berserah diri. Setiap penjelasan terasa seperti potongan puzzle yang menemukan tempatnya. Tidak semua langsung ia pahami, namun hatinya merasakan ketepatan. Bukan karena logika semata, melainkan karena ketenangan yang mengiringinya. Apa yang paling kamu cari? Tanya Ustadzah itu dengan lembut. Ia terdiam lama, lalu menjawab dengan suara bergetar. Ketenangan, kejujuran. Aku lelah berperang dengan diriku sendiri. Ustadzah itu tersenyum. Ketenangan tidak selalu datang setelah semua jelas. Kadang, ia datang saat kita berani melangkah dengan niat yang tulus. Kata-kata itu menusuk lembut. Ia menunduk, merasakan air mata kembali menggenang. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang menguat, keberanian yang selama ini ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Percakapan berlangsung lama. Waktu terasa melambat. Tidak ada desakan, tidak ada ajakan terburu-buru. Hanya dialog hati ke hati. Saat akhirnya sunyi sejenak, Ustadzah itu bertanya pelan, "Apa yang kamu rasakan sekarang?" Ia menarik napas panjang. Tenang, takut, tapi lebih tenang. Ustadzah itu mengangguk. "Jika kamu ingin waktu, ambillah. Jika kamu ingin melangkah, kami akan menuntun. Pilihan selalu ada di tanganmu." Kebebasan itu terasa melegakan. Ia tidak merasa dikejar, tidak merasa dipaksa. Justru karena itulah, ia merasa aman untuk jujur. Ia menatap keluar jendela. Lumpur masih ada. Bencana belum sepenuhnya berlalu. Namun di antara kerusakan itu, ia melihat warga saling membantu, relawan yang bekerja tanpa pamrih, dan senyum kecil yang bertahan. Semua itu terasa sejalan dengan apa yang ia pelajari tentang iman yang hidup dalam perbuatan. Ia menoleh kembali, menatap Ustadzah itu dengan mata basah namun mantap. "Aku ingin dibimbing," ucapnya lirih. "Bukan sekarang untuk semuanya, tapi aku ingin melangkah dengan benar." Senyum itu kembali mengembang, senyum yang tidak berlebihan, namun penuh doa. "Kita bisa mulai dari yang paling sederhana," jawabnya, dengan niat yang jujur. Mereka menghabiskan waktu membahas hal-hal dasar, tentang niat, tentang makna berserah diri, tentang doa.
Tidak ada tekanan untuk sempurna, hanya ajakan untuk bertumbuh. Ia mencatat beberapa hal, bertanya lagi, lalu terdiam merenung. Saat berpamitan, langkahnya masih gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena haru. Ia merasa tidak lagi sendirian dalam pencarian ini. Ada tangan yang siap menuntun, ada ruang untuk bertanya, ada jalan yang terbuka. Di luar, angin sore bertiup lembut, langit mulai cerah. Ia berjalan kembali ke pos dengan hati yang berbeda. Beban belum hilang sepenuhnya, namun kini ia tahu kemana harus melangkah. Malam itu, ia kembali ke musyala kecil. Ia duduk diam, tidak membaca apapun, hanya hadir, menarik napas, menghembuskannya pelan. Di dalam keheningan itu, ia merasakan ketenangan yang selama ini ia cari, ketenangan yang tidak menghapus ketakutan, tetapi menguatkan keberanian. Ia menutup mata, berdoa dengan bahasa yang sederhana, tidak panjang, tidak rumit, hanya kejujuran yang mengalir dari hati yang lelah namun penuh harap. Langkahnya memang gemetar, namun untuk pertama kalinya, ia melangkah menuju cahaya dengan kesadaran penuh. Dan meski perjalanan masih panjang, ia tahu, hari ini, ia telah memilih untuk tidak lagi berpaling. Hari itu datang dengan keheningan yang berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, hanya langit yang tampak bersih setelah berhari-hari muram. Perempuan itu terbangun lebih pagi dari biasanya. Dadanya berdebar sejak membuka mata, seolah hatinya sudah tahu bahwa hari ini bukan hari yang sama seperti sebelumnya. Ia duduk di tepi ranjang darurat, menunduk, memejamkan mata. Napasnya teratur, namun terasa berat. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena sebuah keputusan besar yang telah ia simpan rapi di dalam hati semalaman. Ia tidak lagi bergulat dengan ragu seperti hari-hari sebelumnya. Kini, yang ada hanyalah rasa takut yang jujur dan keberanian yang pelan-pelan tumbuh. Ia bangkit, berwudu dengan air seadanya. Setiap basuhan terasa menenangkan. Air dingin menyentuh kulit, seperti menghapus sisa-sisa kegelisahan yang menempel. Ia tidak tahu doa-doa khusus, tidak hafal bacaan panjang. Ia hanya menghadirkan niat untuk melangkah dengan jujur. Pagi itu, tugas di lapangan berjalan lebih ringan. Ia membantu seperlunya, menyerahkan beberapa tanggung jawab kepada rekan lain. Bukan karena ingin menghindar, melainkan karena hatinya sedang mempersiapkan diri. Beberapa orang menatapnya heran, namun ia hanya tersenyum kecil. Tidak ada yang ia jelaskan, tidak ada yang perlu ia umumkan. Menjelang siang, ia kembali melangkah ke tempat yang sama seperti kemarin. Jalan berlumpur itu masih ada, bekas ban kendaraan masih tercetak jelas. Namun langkahnya kini lebih mantap, meski lututnya sesekali terasa lemas. Setiap langkah seperti mendekatkannya pada pintu yang telah lama diketuk oleh hatinya sendiri. Pintu itu terbuka. Ustadzah itu menyambutnya dengan senyum yang hangat dan tenang. Tidak ada pertanyaan panjang, tidak ada penilaian. Seolah kehadirannya hari itu sudah dipahami sejak awal. Mereka duduk berhadapan, dalam ruangan sederhana yang sama. Cahaya masuk dari jendela, menerangi wajah-wajah yang sama-sama menyimpan haru. Beberapa detik berlalu dalam diam. Perempuan itu menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Jari-jarinya dingin. Tenggorokannya terasa kering. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata terasa berat, tetapi hatinya sudah mantap. "Aku siap," ucapnya akhirnya, dengan suara yang bergetar. Ustadzah itu mengangguk pelan. Tatapannya penuh kasih, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya sebelum melangkah jauh. "Tidak apa-apa jika gemetar," ucapnya lembut. "Ini bukan tentang suara yang lantang, tapi tentang hati yang jujur." Air mata mulai menggenang di mata perempuan itu. Ia mengangguk, mengusap pipi. Di dalam dadanya, ada rasa campur aduk, takut, haru, lega, dan damai. Semuanya bertemu dalam satu tarikan napas. Ia diminta mengucapkan kalimat syahadat, perlahan, kata demi kata.
Kalimat pertama keluar dengan suara yang hampir tak terdengar. Lidahnya kaku, napasnya tersendat. Namun ia terus melanjutkan, dibimbing dengan sabar. Setiap kata terasa berat, namun sekaligus melepaskan. Seperti melepas beban yang selama ini menekan dada, satu persatu. Saat kalimat itu selesai terucap, tangisnya pecah. Bukan tangis histeris, bukan pula tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan. Tangis seseorang yang akhirnya sampai di rumah setelah perjalanan panjang dan melelahkan. Bahunya bergetar, napasnya terisak, air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Ustadzah itu mendekat, memberikan tisu, menenangkan dengan suara lembut. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang sakral, diselimuti doa-doa lirih. Di dalam tangis itu, perempuan itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang utuh. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang mengendap, yang menetap di dalam hati. Seolah ruang kosong yang selama ini ia rasakan kini terisi, bukan dengan jawaban instan, tetapi dengan keyakinan yang tenang. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, namun sinarnya berbeda. Ada cahaya kecil yang menyala, cahaya keberanian, kejujuran, dan penerimaan. Ia tersenyum, meski air mata masih mengalir. "Selamat datang," ucap ustadzah itu pelan. "Perjalananmu baru dimulai." Kalimat itu sederhana, namun terasa dalam. Ia mengangguk, mengusap wajah, menarik napas panjang. Ia tahu, hidupnya tidak serta-merta menjadi mudah. Masih akan ada tantangan, pertanyaan, dan mungkin penolakan. Namun kini, ia tidak lagi berjalan sendirian. Setelah itu, mereka duduk sejenak. Ustadzah itu menjelaskan dengan lembut tentang langkah-langkah awal, tentang belajar pelan-pelan, tentang tidak memaksakan diri, tentang menjaga niat. Tidak ada tuntutan untuk sempurna. Tidak ada beban untuk langsung tahu segalanya. Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan, ucapnya tenang. Kata-kata itu kembali membuat mata perempuan itu berkaca-kaca. Selama ini, ia selalu menuntut dirinya kuat, tangguh, siap. Kini, ia belajar bahwa kelemahan pun diterima, selama ada kejujuran. Saat berpamitan, ia berdiri dengan kaki yang masih sedikit gemetar. Namun langkahnya terasa ringan, seolah sebagian beban telah diangkat dari pundaknya. Di luar, angin bertiup sejuk, langit cerah, seakan ikut merayakan dengan caranya sendiri. Ia berjalan kembali ke pos, melewati jalan yang sama, melihat pemandangan yang sama. Namun semuanya terasa berbeda. Lumpur masih ada, bangunan rusak masih terlihat, bencana belum sepenuhnya usai. Tetapi cara ia memandangnya telah berubah. Di pos, beberapa rekan menyapanya. Ia membalas dengan senyum yang tulus. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang lahir dari hati yang lega. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi, dan ia tidak merasa perlu menjelaskannya hari itu. Biarlah hatinya yang menjadi saksi. Sore itu, ia kembali membantu warga, membagikan makanan, mengangkat barang, menenangkan anak-anak. Semua dilakukan dengan hati yang lebih lapang. Setiap perbuatan terasa bermakna, bukan hanya sebagai tugas kemanusiaan, tetapi juga sebagai ibadah, meski ia masih belajar memahami maknanya. Saat azan berkumandang, ia berhenti sejenak, berdiri diam, mendengarkan. Kali ini, suaranya terasa begitu dekat. Air mata kembali menggenang. Namun ia tersenyum. Ia merasa dipanggil, diterima, dan dipeluk oleh kasih yang luas. Malam turun perlahan. Ia duduk sendirian di luar tenda, menatap langit yang bertabur bintang. Ia mengingat perjalanan hari-hari terakhir. Banjir, musyalah kecil, kitab yang utuh, ayat-ayat yang mengguncang, pergulatan yang melelahkan, hingga kalimat suci yang baru saja ia ucapkan. Semua itu terasa seperti rangkaian yang rapi, meski dijalani dengan air mata. Ia menutup mata, berdoa dengan bahasa yang sederhana.
Tidak panjang, tidak rumit, hanya ucapan terima kasih atas petunjuk, atas kesabaran, atas keberanian yang dipinjamkan kepadanya. Di dalam sunyi, hatinya berbisik, ini bukan akhir, ini adalah awal. Kalimat suci itu telah membebaskan jiwanya, bukan dari masalah hidup, tetapi dari kebingungan yang selama ini mengikat. Kini, ia melangkah dengan hati yang baru, rapuh, namun jujur, sederhana, namun penuh cahaya. Dan di tengah dunia yang masih berjuang pulih dari bencana, ia menemukan keselamatan yang paling dalam, keselamatan hati. Hari-hari setelah itu berjalan dengan ritme yang sama, namun terasa berbeda. Bencana belum sepenuhnya berlalu. Lumpur masih menempel di dinding rumah, bau tanah basah masih tercium di udara, dan wajah-wajah lelah masih berbaris di pos bantuan. Namun di dalam diri perempuan itu, ada ketenangan baru yang menetap, tenang yang tidak berisik, tidak menuntut, dan tidak mencari pengakuan. Ia bangun setiap pagi dengan perasaan syukur yang sederhana. Bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena hatinya kini memiliki arah. Ia menyelesaikan tugas-tugasnya seperti biasa, membantu evakuasi lanjutan, mendistribusikan logistik, menemani warga membersihkan rumah. Tidak ada perubahan besar yang terlihat dari luar. Ia masih relawan yang sama, mengenakan seragam yang sama, mengangkat beban yang sama. Namun niat di balik setiap gerak kini berbeda. Setiap kali ia menolong, ia merasakan makna yang lebih dalam. Setiap senyum warga yang terselamatkan terasa seperti doa yang kembali kepadanya. Setiap ucapan terima kasih menyentuh hati dengan cara yang lembut. Ia belajar bahwa ibadah tidak selalu berbentuk ritual panjang. Kadang ia hadir sebagai kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian yang nyata. Ia masih belajar tentang doa-doa pendek, tentang makna berserah diri, tentang menerima diri apa adanya. Ia tidak menuntut dirinya paham segalanya. Ia berjalan pelan, satu langkah kecil setiap hari. Dan di setiap langkah itu, ia merasakan kebersamaan, seolah ada yang menuntun dari dekat, tanpa memaksa. Suatu sore, ia membantu seorang kakek membersihkan rumah yang nyaris roboh. Tangan renta itu gemetar saat mengangkat papan kayu. Ia menahan papan itu, memastikan kakek tersebut aman. Setelah selesai, kakek itu duduk di bangku kecil, menatap rumahnya yang rusak dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," ucap kakek itu lirih. "Kalian datang saat kami paling butuh." Ia tersenyum, menunduk. Dalam hatinya, ia berdoa agar kakek itu diberi kekuatan. Doa itu keluar begitu saja, tanpa hafalan panjang, tanpa kata yang rumit, namun terasa tulus. Ia menyadari, doanya kini tidak lagi sekadar kebiasaan, melainkan percakapan yang hidup. Malam hari, saat pos mulai sepi, ia duduk di luar tenda. Langit cerah, bintang bertaburan. Ia menatapnya lama, mengingat perjalanan yang telah ia lewati. Ia teringat musyalah kecil yang hampir roboh, kitab yang tetap utuh di tengah banjir, ayat-ayat yang mengguncang, dan kalimat suci yang mengubah arah hidupnya. Semua itu terasa seperti rangkaian yang tidak kebetulan. Bencana memang merenggut banyak hal, rumah, harta, dan rasa aman. Namun di tengah kehilangan itu, ia menyaksikan hal yang luar biasa. Manusia saling menguatkan, berbagi yang tersisa, dan bertahan bersama. Ia belajar bahwa musibah bisa membuka pintu hidayah, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kasih. Ia juga belajar tentang kerendahan hati, tentang menerima bahwa ia tidak selalu kuat, bahwa menangis bukan tanda lemah, bahwa bertanya bukan tanda ragu, melainkan tanda ingin memahami. Semua pelajaran itu datang bukan dari buku tebal, melainkan dari pengalaman yang pahit sekaligus indah. Beberapa hari kemudian, tugas SAR berangsur selesai. Warga mulai kembali menata hidup. Bantuan berkurang. Relawan satu persatu berpamitan. Saat hari kepulangannya tiba, ia berdiri sejenak di tepi desa, menatap tempat yang telah mengubah hidupnya. Ada haru yang sulit ditahan. Ia kembali mengunjungi musyalah kecil itu. Bangunannya masih berdiri,
Meski belum diperbaiki sepenuhnya, ia masuk, duduk diam. Tidak lama, hanya untuk mengucap terima kasih atas pelajaran, atas keberanian, atas cahaya yang pernah menyapa hatinya di tempat itu. Ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya bersyukur. Dalam perjalanan pulang, ia memandangi jalan yang basah oleh sisa hujan. Di dalam hatinya, ada tekad baru. Ia tahu, tantangan ke depan tidak kecil. Akan ada pertanyaan, mungkin penolakan, mungkin kesalahpahaman. Namun ia memilih untuk melangkah dengan tenang. Ia tidak ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup jujur pada diri sendiri dan setia pada niat. Setibanya di rumah, ia kembali pada rutinitas yang lama. Dunia tidak berubah drastis. Namun caranya memandang dunia telah berubah. Ia lebih sabar, lebih peka, lebih berani mengakui perasaan. Ia menyadari bahwa hidayah bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar, menjadi manusia yang lebih baik. Ia mulai menyisihkan waktu untuk belajar perlahan. Tidak terburu-buru. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ia menikmati proses, kesalahan kecil, perbaikan, dan doa-doa yang semakin jujur. Ia merasa ditemani, bahkan saat sendirian. Suatu hari, ia membaca kembali catatan kecilnya. Coretan lama tentang kebingungan kini terasa jauh. Ia menambahkan satu kalimat baru di halaman terakhir. Di tengah bencana, aku menemukan jalan pulang. Kalimat itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia menutup catatan itu, memeluknya sebentar. Ia tahu, hidup akan terus berjalan dengan segala ujian. Namun kini, ia memiliki pegangan yang menenangkan. Kisah ini bukan tentang keajaiban besar yang terlihat oleh banyak orang. Bukan pula tentang perubahan yang instan. Ini adalah kisah tentang hati yang berani jujur, tentang pencarian yang sabar, dan tentang hidayah yang datang dengan lembut, di tempat yang tak terduga, pada waktu yang tidak direncanakan. Di tengah banjir yang menghanyutkan, ia menemukan sesuatu yang tetap utuh. Bukan hanya sebuah kitab, melainkan ketenangan yang menetap. Dan dari ketenangan itulah, ia belajar melangkah. Pelan, sederhana, namun penuh makna. Bencana akan selalu datang dan pergi. Namun cahaya yang pernah menyentuh hati akan tinggal, menuntun setiap langkah, dan mengingatkan bahwa di balik setiap ujian, selalu ada jalan untuk kembali pulang.